Baik, sudah kumpul semua ini. Sudah, Pak. Sudah, Pak, sudah. Oke, kita mulai saja ya, agar mempersingkat waktu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana di situasi pandemi seperti ini? Apakah kalian dalam keadaan sehat walafiat? Alhamdulillah, Pak. Iya, sehat, Pak. Alhamdulillah. Itu Dala dari mana kamu Dala? Saya dari Garut, Pak. Oh, dari Garut ya. Garutnya mana? Tempatnya di Garut Kota, Pak, di Jalan Guntur, Pak. Oh, baik. Itu ada Iqbal Dito. Iqbal Dito dari mana Iqbal Dito? Tasik, Pak, Tasik. Tasik. Tasiknya di mana itu? Cibalong, Pak, Cibalong. Baik. Itu ada Alpin. Nah, ini Alpin kayaknya baru bangun tidur nih. Alpin dari mana Alpin? Saya agak jauh, Pak. Saya dari Lampung, Pak. Waduh, dari Lampung. Jauh banget ya? Iya, Pak. Untung aja online ini kuliahnya. Jadi ya agak ribet, Pak. Iya, jadi gimana ya? Kuliah online itu ada aspek positifnya, ada aspek negatifnya juga. Yang mana dalam pembelajaran online ini, ya kita nggak bisa ngerasain gitu esensinya dalam pembelajaran itu. Ya cuman yang jadi poin positifnya tuh kita bisa melakukan pembelajaran dimanapun gitu. Baik, di sini Bapak akan memberikan materi mengenai lari jarak pendek. Sudah tahu belum ini pembelajaran mata kuliah apa? Mata kuliah, Pak. Sorry. Maksudnya mata pelajaran apa ini? Olahraga dong, Pak. Ya, betul sekali. Dalam olahraga itu jadi ada bermacam-macam cabang olahraga ya. Salah satunya ini ada lari jarak pendek. Oke. Di sini sebelum Bapak mulai, mari kita buka pembelajaran ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya, saya akan share screen. Kebetulan di sini yang akan share screen itu adalah murid saya, Saudara Dala. Saudara Dala. Dala.
Oke, baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu cabang olahraga, yakni lari jarak pendek. Sebelumnya, saya akan membacakan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Baik, di sini untuk kompetensi dasar, yakni memahami gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana dan atau tradisional. Nah, kemudian indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama, menganalisis berbagai gerak start, langkah kaki, ayunan lengan, dan memasuki garis finish lari jarak pendek ke dalam permainan. Kemudian yang kedua, ada merinci berbagai gerak start, langkah kaki, ayunan lengan, dan memasuki garis finish lari jarak pendek ke dalam permainan. Lalu yang ketiga, mengkreasikan cara melakukan berbagai gerak start, langkah kaki, ayunan lengan, dan memasuki garis finish lari jarak pendek dalam permainan. Lalu ini kompetensi dasar yang lainnya ada mempraktikkan gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana dan atau tradisional. Indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama, menguji berbagai gerak start, langkah kaki, ayunan lengan, dan memasuki garis finish lari jarak pendek ke dalam permainan. Dan yang kedua, memaksimalkan berbagai gerak start, langkah kaki, ayunan lengan, dan memasuki garis finish lari jarak pendek dalam bentuk perlombaan dengan peraturan yang dimodifikasi ke dalam permainan. Dilanjut, slide selanjutnya. Baik, di sini ada tujuan pembelajaran. Untuk yang pertama, menganalisis berbagai gerak start, langkah kaki, ayunan lengan, dan memasuki garis finish jarak pendek ke dalam permainan. Kemudian yang kedua, merinci berbagai gerak start, langkah kaki, ayunan lengan, dan memasuki garis finish lari jarak pendek ke dalam permainan. Lalu yang ketiga, memaksimalkan cara melakukan berbagai gerak start, langkah kaki, ayunan lengan, dan memasuki garis finish lari jarak pendek dalam permainan. Sebentar. Baik, dilanjut. Tadi di awal ada start, yang namanya start. Bapak akan bertanya, ada yang tahu tidak ada berapa awalan dalam lari jarak pendek? Ada yang tahu tidak? Satu kali, Pak. Siapa itu? Dala. Berapa, Dala? Satu kali, Pak. Baik, satu. Ada yang lain? Nih, Alpin. Coba Alpin. 2 kali, Pak. 2. Oke. Dito bagaimana, Dito? Ada 3, Pak. Oke, baik. Nah, yang betul adalah 3. Yang mana yang pertama ada start pendek, kemudian menengah, dan panjang. Nah, sebelum ke situ, di sini ada pengertian lari jarak pendek. Lari jarak pendek adalah lari yang menempuh jarak antara 50 meter sampai dengan jarak 400 meter.
untuk mendapatkan kemenangan. Seseorang pelari jarak pendek membutuhkan reaksi yang cepat, kecepatan yang baik, lari yang efisien, dan ketepatan saat melakukan start, serta berusaha mempertahankan kecepatan dari awal hingga mencapai garis finish. Itu menurut Widodo tahun 2010. Kemudian menurut Muhtar 2011, lari jarak pendek atau sprint merupakan suatu cara untuk berlari di mana si atlet harus menempuh seluruh jarak dengan kecepatan semaksimal mungkin. Artinya harus melakukan lari yang secepat-cepatnya dengan mengerahkan seluruh kekuatannya mulai dari start sampai melewati garis akhir atau finish. Jadi lari jarak pendek itu bisa dikatakan sebagai lari sprint atau lari secepat mungkin untuk mencapai garis finish. Itu untuk patokan kemenangan. Baik, lanjut. Nah, ada pemanasan statis dan pemanasan dinamis. Nah, sebelum melakukan aktivitas olahraga apapun, nah itu harus melakukan yang namanya pemanasan, baik itu statis maupun dinamis. Nah, berhubung sekarang sedang membahas mengenai lari jarak pendek, nah, jadi sebelum melakukan aktivitas lari jarak pendek atau sprint, diharuskan bahkan diwajibkan melakukan pemanasan statis dan dinamis. Baik, Bapak mau nanya nih, kenapa sebelum melakukan olahraga harus terlebih dahulu melaksanakan pemanasan? Izin menjawab, Pak. Ya. Agar ototnya tidak kaku, Pak. Bisa. Ada yang lain? Sama Pak, biar gak pada tegang ya Pak. Iya. Oke, tidak tegang ya. Alvin, bagaimana Alvin? Iya Pak, kalau menurut saya sih sebelum melakukan aktivitas olahraga itu wajib melakukan pemanasan statis dan pemanasan dinamis. Itu selain untuk tidak kaku, untuk mengurangi ini Pak, supaya tidak terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti kram, Ya. cedera, atau ankle-nya seleo atau yang lain Pak. Ya. Jadi itu perlu wajib. Betul sekali, Saudara Alvin. Nah, menjawab tuh harus seperti itu ya, jangan biar nggak kaku Pak. Nah, jawaban itu harus sejelas mungkin untuk menjelaskan gitu. Jadi betul kata Alvin sendiri tadi bahwa pemanasan itu sangat penting karena untuk meregangkan otot-otot sehingga meminimalisir yang namanya cedera ataupun kram seperti itu. Di sini ada pemanasan statis. Pemanasan statis dilakukan dari ujung kepala hingga ujung kaki tanpa melibatkan banyak gerakan. Seperti melakukan peregangan pada kaki dan lutut. Misalnya saat ingin berolahraga di masa sekolah, setiap posisi peregangan tahan selama 30 detik. Seperti itu. Kemudian jenis pemanasan selanjutnya ada pemanasan dinamis. Pemanasan ini dilakukan dengan melibatkan pengendalian tangan dan kaki secara perlahan. Saat melakukannya, bagian tubuh akan bergerak dan meningkatkan kecepatan secara perlahan. Peningkatan kecepatan dapat dilakukan secara bertahap atau bersamaan. Dilanjut.
Baik, untuk slide selanjutnya ada langkah-langkah melakukan pemanasan. Nah, untuk yang pertama ini ada berlari mengitari lapangan. Kemudian menggerakkan kepala ke arah samping kanan, kiri, atas, dan bawah. Kemudian tangan dari kanan ditekuk ke samping kiri dan tangan kiri menahan. Kemudian sebaliknya. Lalu tangan kanan ditekuk ke belakang kepala, tangan kiri memegangi dan ditarik pelan-pelan. Nah, itu pun dilakukan secara bergantian. Kemudian meregangkan kaki dengan gerakan kaki ditekuk di depan, atas, dan belakang, dan kedua tangan memegangi kaki. Kemudian kaki kanan ditarik ke depan, lutut ditekuk, kaki kiri lurus, dan kedua tangan menumpuk pada lutut kaki kanan. Badan dicondongkan ke depan, dilakukan juga sebaliknya. Kedua kaki dibuka agak lebar, kedua tangan bertumpu di lutut, kaki agak ditekuk, badan dicondongkan ke kanan, kiri, dan bawah. Nah, untuk pemanasan sendiri itu sebenarnya bervariasi, tergantung kita mengkreasikannya seperti apa. Sebetulnya banyak sekali gerakan-gerakan untuk pemanasan. Cuman ini secara garis besarnya seperti ini. Kemudian untuk slide selanjutnya ada yang namanya pemanasan permainan. Nah, pemanasan permainan ini jadi tadi kan pemanasan statis dan dinamis. Nah, sekarang ada yang namanya pemanasan permainan yang mana pemanasan ini dilakukan untuk membuat siswa itu menjadi bersemangat gitu dalam melakukan kegiatan. Karena dengan adanya pemanasan permainan ini, istilahnya mood siswa itu jadi semangat begitu. Nah, di sini ada beberapa. Yang pertama, melakukan permainan hijau hitam. Kemudian, siswa dibagi menjadi 2 baris dengan saling berhadapan dan berpasangan. Lalu, barisan sebelah kanan menjadi hijau dan barisan sebelah kiri menjadi hitam atau sebaliknya. Nah, apabila guru menyebut hitam, maka barisan hitam mengejar pasangannya. Apabila guru menyebut hijau, maka barisan hijau mengejar pasangannya. Apabila tertangkap, maka mendapat hukuman. Nah, jadi dengan adanya permainan seperti ini, akan terjadi yang namanya interaksi. Interaksi di sini seperti stimulus dan respon, yang mana ketika guru menyebutkan hijau, nah maka si hijau itu pasti akan mengejar yang hitam ataupun sebaliknya, sehingga tubuh siswa akan lebih cepat panas karena secara tidak sadar mereka itu berlari saling mengejar seperti itu. Baik, nah sekarang kita akan masuk ke dalam materinya. Nah, untuk materi pertama ada yang namanya awalan atau start yang tadi sudah saya singgung di awal pembelajaran. Kalau nggak salah tadi Dito yang bilang 3 ya. Nah, jadi yang pertama ada start pendek, kemudian menengah, dan panjang. Nah, di sini ada start jongkok. Nah, di sini
3 tahapan yang harus dilakukan dalam start jongkok. Ada aba-aba dari wasit. Yang pertama bersedia, siap. Nah, setelah siap, ada yang menggunakan pistol. Jadi sedia, siap, dar, seperti itu. Kemudian ada yang bersedia, siap, ya. Nah, di sini untuk aba-aba bersedia, yang pertama, salah satu lutut diletakkan di tanah dengan jarak kurang lebih 1 jengkal dari garis start. Nah, kaki satunya diletakkan tepat di samping lutut yang menempel tanah kurang lebih 1 kepal. Kemudian badan membuku ke depan, kedua tangan terletak di tanah di belakang garis start, keempat jari rapat, ibu jari terbuka membuka huruf P. Nah, kemudian yang ketiga, kepala ditundukkan, leher rileks, pandangan ke bawah, dan konsentrasi pada aba-aba berikutnya. Nah, setelah aba-aba bersedia, kemudian ada aba-aba siap. Nah, setelah adanya aba-aba siap, lutut yang menempel di tanah diangkat. Nah, kemudian panggul diangkat setinggi bahu dan berat badan dibawa ke muka kaki belakang, membentuk sudut 120 derajat. Sedangkan kaki membentuk sudut 90 derajat. Lalu kepala tetap tertunduk, leher rileks, pandangan ke bawah, dan konsentrasi pada aba-aba berikutnya. Sebentar. Kemudian ada setelah aba-aba siap, ada aba-aba ya. Nah, pada saat aba-aba ya, kaki menolak dengan keras. Kemudian kedua tangan diangkat dari tanah bersamaan untuk kemudian diayun bergantian. Kaki belakang mendorong kuat dan singkat. Kemudian kaki belakang diayun ke depan dengan cepat sedangkan badan condong ke depan. Nah, lutut dan pinggang diluruskan penuh pada saat akhir dorongan. Lalu pada saat pelaksanaan, setelah aba-aba bersedia, siap, kemudian ya, nah saat itu ada gerakan lari. Nah, yang pertama itu ada gerakan angkling, lalu lutut diangkat tinggi, kemudian lutut diangkat tinggi dan kaki diluruskan. Jadi seperti bagaimana kita melakukan lari semestinya. Cuman lari semaksimal mungkin, secepat mungkin, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, untuk gerakan memasuki garis finish, yang pertama itu lari terus tanpa perubahan apapun dan berusaha berhenti kira-kira 5 meter setelah melewati garis finish. Dada dicondongkan ke depan, tangan kedua-duanya diayunkan ke bawah belakang dan diputar dengan ayunan tangan ke depan sehingga bahu sebelah maju ke depan. Nah, di sini juga ada prinsip lari cepat, yaitu lari pada ujung kaki, tumpuan kuat agar mendapat dorongan yang kuat. Nah, sikap badan yang condong ke depan kurang lebih 60 derajat, sehingga titik berat badan selalu di depan. Ayunan lengan kuat dan cepat, siku dilipat, kedua tangan menggenggam lemas agar gerakan langkah kaki juga cepat dan kuat. Setelah kurang lebih 20 meter dari garis start, langkah diperlebar dan sikap badan dicondongkan ke depan, tetapi dipertahankan serta ayunan lengan dan gerakan langkah juga dipertahankan.
kecepatan serta kekuatan bahkan harus ditingkatkan. Nah, jadi setelah melakukan start, kemudian kalian lari, nah si posisi badan itu condong 60 kurang lebih 60 derajat agar titik berat badannya selalu berada di depan sehingga kita seperti terdorong seperti itu. Nah, setelah kurang lebih 20 meter, usahakan posisi badan itu konsisten. Nah, yang harus ditingkatkan itu kekuatan dan juga kecepatannya. Sehingga semakin jauh dari start, kecepatan dan kekuatan itu ditingkatkan. Baik, yang selanjutnya. Di skip itu, sudah? Oke, sepertinya sudah materi, sudah sampai garis finish. Baik, sebelum saya ingin bertanya, kita ini sampai jam berapa ya? 45 menit, Pak, kurang lebih, Pak. Tadi kita udah berapa menit ya ini ya? Ini baru 35 menitan, Pak. Oh, 10 30 menit lagi, ya. Berarti 10 menit lagi ya? Ya, Pak. Berarti kita sampai jam 7.30 ya? Oke. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Cara untuk melatih kekuatan otot kaki itu gimana ya, Pak? Ini siapa ya? Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Nur Alam, Pak. Ya. Baik, Dala bertanya. Bentar. Bagaimana cara menguatkan otot kaki? Sebetulnya banyak cara untuk menguatkan otot kaki. Nah, tergantung kita di cabur apa. Misalkan yang sekarang kita geluti yaitu lari jarak pendek atau sprint. Nah, cara penguatannya itu bervariasi, bisa dengan latihan rutin, seperti misalkan dijadwal. Nah, kalau sebagai atlet itu pasti dijadwal latihannya tuh. Misalkan dalam seminggu liburnya hanya hari Minggu saja, misalkan seperti itu. Nah, dengan dikonsep seperti itu, dengan dijadwal seperti itu, maka dengan sendirinya otot kaki akan menjadi semakin kuat dikarenakan latihan yang rutin. Bisa juga seperti kita latihan apa istilahnya tuh? ABCD running, Pak, tahu Pak? Nah, seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Dan masih banyak teknik-teknik latihan untuk menguatkan otot kaki. Di sini Iqbal Dito, kenapa mati kameranya ya? Males chat, Pak. Pak. Chattingan, Pak. Iqbal Dito, coba tadi Dala bertanya apa tadi? Bertanya untuk bagaimana cara menguatkan otot kaki. Nah, menurut Iqbal Dito, bagaimana sih cara menguatkan otot kaki itu? Sering berlatih, Pak. Ya, sering berlatih. Lalu?
Sudah, Pak. Kalau menurut Alpin, gimana menurut Alpin? Jadi Pak, kalau menurut saya teh untuk melatih otot kaki itu emang kalau dilakukan secara sadar tidak menggunakan beban, ya itu bisa jadi dilakukan karena latihan terjadwal. Jadi otomatis bisa kuat dengan sendirinya Pak, jika terjadwal. Tapi jika ingin mendapatkan hasil yang maksimal Pak, untuk melatih otot kaki itu kita harus menggunakan beban. Bisa menggunakan dengan ya barbel gitu Pak, kemudian melakukan squat. Kemudian juga bending. Sebagai tambahan, bisa juga untuk pelari itu ada kayak diikat ke pinggang, kemudian dikasih beban, lalu si atlet lari. Ada yang pernah melihat seperti itu? Ya Pak, pernah Pak. Ya bisa juga seperti itu untuk penguatan otot kaki. Ya jadi seperti yang Bapak bilang tadi, untuk penguatan otot kaki itu dilihat dulu cabang olahraganya apa. Seperti Alpin itu atlet apa Alpin? Atlet poli bukan? Bukan Pak. Oh bukan. Alpin atlet apa Alpin? Catur. Catur Alpin tuh. Nah Iqbal itu atlet apa Iqbal itu? Atlet TikTok Renang, Pak. Renang. Oh, atlet renang. Coba atlet renang. Treatment untuk menguatkan otot kaki itu seperti apa? Dengan cara tenggelam Pak, juga kuat sendiri. Berlatih dengan seminggu 3 kali dengan cara squat jam seperti itu Pak. Oh iya. Nah mungkin seperti itu. Dala, bagaimana? Makasih Pak. Jadi apa? Jadi untuk meningkatkan kekuatan otot kaki itu kita memerlukan beberapa latihan dengan pengulangan latihan dan bisa menggunakan ABC running, karena ABC running itu bisa baik, murid-muridku sekalian, waktunya mungkin tinggal 15 menit lagi ya. Kita pakai 10 menit untuk diskusi dan 5 menitnya untuk pemberian tugas dan penutup. Baik, silakan ada yang ingin ditanyakan kembali mengenai materi lari jarak pendek ini? Saya Pak tadi belum tadi ditanya sama Bapak. Oh iya, jadi bagaimana Dala? Jadi Pak, untuk melatih otot kaki itu bisa melakukan beberapa latihan. Contohnya melakukan latihan lari dengan intensitas tinggi. Bisa menggunakan metode latihan ABCD running, karena itu bisa merubah dan memperbaiki gerakan berlari pada saat berlari Pak. Terus ada latihan loncat, itu untuk lari jarak pendek bisa digunakan untuk peledakan kaki dengan melompat Pak, dengan menggunakan beban juga bisa Pak. Hill training, berlari ke bukit gitu Pak, ke gunung, untuk bisa melakukan untuk mempercepat latihan, mempercepat gerakan lari.
Mungkin seperti itu, Pak. Oke, baik. Silahkan yang lainnya. Ada yang ingin ditanyakan? Alvin bengong, hei. Alvin, ada yang ingin ditanyakan, Alvin? Iya, Pak. Iya, Jadi, apa-apa. Iya. iya, ini mau nanya, Pak. Oh, iya, mau nanya. Silahkan. Ada nggak sih, Pak, batas usia? Jadi kalau misalkan usia, misalkan 20 tahun tuh, nah itu lagi cepet-cepetnya gitu. Misalkan, atau lagi gacor-gacornya, atau gimana itu, Pak, ya? Oke, baik. Atau karena otot kakinya, atau bisa saja usia 12, udah cepet, kencang gitu, udah lincah. Gimana itu, Pak? Terima kasih. Baik. Siap. Sama-sama. Itu sama siapa tadi? Alvin ya. Oke, untuk pertanyaan Alvin ini, ada tidak sih batasan usia untuk melakukan aktivitas olahraga seperti itu? Baik. Untuk menjawab pertanyaan Alvin, untuk melakukan kegiatan olahraga yang sifatnya umum, itu tidak ada batasan usia. Ya. Jadi dari anak kecil sampai orang tua pun bisa melakukan aktivitas olahraga. Namun untuk yang namanya olahraga prestasi, nah ada batasan usia. Sering kita mendengar yang namanya masa emas. Nah, itu usia kisaran kalau nggak salah 17 sampai 25 ya. Pokoknya kisaran umur segitu itu masuknya masa emas, yang mana usia kisaran segitu itu otot itu masih apa ya istilahnya? Otot itu berada di posisi kematangan. Nah, jadi untuk melakukan aktivitas olahraga itu sangat bagus untuk di usia kisaran 17 sampai 25 kalau nggak salah itu. Mungkin dari siswa-siswa ada yang tahu gitu kisaran yang pasnya itu segimana? Berarti Pak, kalau mau olahraga itu, khususnya yang olahraga prestasi, di usia segitu ya biar maksimal Pak maksudnya. Ya, seperti itu, begitu. Bagaimana, Hapin? Sudah cukup? Iya, Pak. Cukup banget. Cukup banget. Oke, cukup banget. Baik, Iqbal Dito. Ada yang ingin ditanyakan, Iqbal Dito? Ada, Pak. Apa? Ini, Pak. Adakah kunci yang harus dikuasai agar teknik lari cepat itu dengan benar, Pak? Bagaimana? Benar-benar, Pak. Sing jelas. Wah, bisa bahasa Inggris, Pak. Langsung kabur. Apa, Pak, kunci utama yang harus dikuasai dalam lari jarak pendek, Pak, agar larinya cepat? Agar larinya cepat. Oke. Iya. Itu hampir sama menyinggung dengan pertanyaan Saudara Dala, yaitu dengan pola latihannya seperti itu. Namun
untuk kunci keberhasilan itu untuk Bukan nama yakin, guys. Kalau yakin ketemu kunci. Gurunya kabur lagi, aduh. Aduh, maaf tadi sinyalnya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Ya, Bapak. Tadi itu yang bertanya tuh siapa ya? Nanti akan saya kasih door prize nih 100.000. Saya, Pak. Trik Balito yang nanya tuh ya. Dala sama Alvin. Nanti dapat uang 100.000 ya. Tiap orang yang nanya. Ayo. Baik, tadi untuk pertanyaan saudara Iqbal Dito. Nah, jadi itu menyinggung ke pertanyaan dari saudara Dala tadi, yang mana kuncinya itu dari bagaimana treatment latihan kita. Nah, ditambah lagi bagaimana konsistensi kita dalam melakukan latihan itu sendiri. Lalu niat kita. Nah, itu juga merupakan kunci dari keberhasilan dalam melakukan latihan. Apalagi ini menyangkut ke yang namanya prestasi gitu. Jadi, yang pertama itu kuatkan dulu niat, lalu konsistensi dalam melakukan latihan, dan keseriusan dalam melakukan latihan. Yang terakhir itu pola treatment latihan yang tepat, seperti itu. Bagaimana, Saudara Iqbal itu? Apakah cukup? Cukup, Pak. Jadi bagaimana? Ya. Jadi bagaimana, Iqbal? Gimana, Pak? Jadi bagaimana? Jadi gini, Pak. Gimana? Kunci yang harus dikuasai dalam lari jarak pendek itu yang pertama harus giat latihan, Pak, agar mencapai kesuksesan kita bersama gitu, Pak. Itu menjadi jika moto partai ya tuh keberhasilan bersama. Sudah kunci nama lempengnya ke handap finish. Ulat tigung kanan ikut kiri finish kunci nama itu. Mungkin udah cukup 10 menit ya? Udah lebih? Belum, Pak, belum. Masih lumayan lama. Ternyata tadi waktu itu baru 33 menit. Sekarang sekitaran, sebentar, Pak. Sekitaran 7 menit lagi, Pak. Saya mau nanya, boleh gak, Pak? Oh, boleh, silakan. Nanti jadi double ya, kamu dapat 200 kalau nanya lagi. Iya, Pak, sih. Mau nanya, Pak. Silakan. Pada saat persiapan akan berlari jarak pendek, si tangannya kieu, Pak. Kieu, apa kumaha kieu?
Apa dibuka, Pak? Oke. Sepertinya Anda kurang memperhatikan tadi Bapak menjelaskan. Bukan Tadi gitu, Bapak Pak. sudah Tapi menjelaskan. tadi di itunya saya baca cuma pi, tapi takutnya dibuka lebar gini. Kan ini pi, Ya, Pak. oke. Nah, gitu. Posisi harus gini kah, Pak? Gini. Ya. Pak. Tadi sudah Bapak jelaskan di dalam materi untuk posisi tangan pada saat melakukan start itu ibu jari dan telunjuk membentuk huruf P. Kemudian jari-jari lainnya rapat seperti itu. Jadi seperti ini. Kemudian posisi kedua tangan ini tidak rapat seperti ini, tapi dibuka selebar bahu. Seperti itu. Itu untuk posisi tangan. Ya, Ada lagi? Pak. Ya. Ayo cepat, lumayan ini satu pertanyaan 100.000. Kalau tidak, nanti Bapak kasih tugas double-double nih. Ayo Alvin, kamu ketawa-ketawa mulu, Alvin. Bertanya ya. Bapak tuh waras, Pin, di Lampung musim naon, Pin? Tadi kayak mau nanya Iqbal. Iya, tadi Iqbal udah renghap jeung hok gitu. Mau tugas, Pak? Nggak mau nanya. Oke. Iqbal itu mau tugas. Nih ya. Ini yang minta Iqbal Dito ya. Kok cuman saya, Pak? Iya, tapi yang kena imbasnya semuanya. Oke, berapa menit lagi nih? Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya nanti. 5 menit, Pak. Oke, cukup ya. 5 menit lagi. Itu untuk Bapak pemberian tugas kepada kalian. Nah, berhubung kita melakukan pembelajarannya daring, jadi tugasnya itu agak banyak gitu. Nggak banyak sih, tugasnya cuma satu, cuman beranak. Nah, untuk tugasnya, kalian buat video mengenai lari jarak pendek. Kemudian, setelah kalian buat video, kalian lari jarak pendek, lalu kalian jelaskan tahap demi tahapnya melakukan teknik lari jarak pendek. Dapat dipahami? Paham. Nah, ya, jadi pertama kalian buat video, kalian melakukan lari jarak pendek. Kemudian kalian jelaskan tahap demi tahap melakukan dari awal start, kemudian saat lari, dan saat akan sampai garis finish. Kalian jelaskan. Yang ketiga, nah tugas yang ketiga, kalian buat laporannya. Buat laporan dalam bentuk makalah. Jadi setiap kegiatan kalian foto, kemudian kalian lampirkan dalam makalah tersebut. Nah, jadi ada tiga tugas. Ada satu tugas, cuman ada 3 anaknya. Yang pertama buat video, kemudian kalian jelaskan,
Dan yang ketiga, kalian buat makalah. Seperti itu. Dapat dipahami? Pak, izin bertanya, Pak, untuk video durasinya bebas atau gimana, Pak? Nah, untuk video durasinya bebas. Namun diusahakan jangan ada penurunan kualitas. Berarti pakai lampu boleh, Pak? Jangan sampai burik pokoknya. Nah, nanti satu lagi. Nanti videonya kalian upload di YouTube dan nanti linknya disertakan di di makalah. Paham? Paham, Pak. Nanti untuk penilaian, Bapak lihat dari yang pertama itu keseriusan kalian dalam melakukan video tersebut, kemudian dari teknik, kemudian dari kerapihan kalian membuat laporan, dan yang terakhir Bapak lihat dari kualitas video kalian. Soalnya kalau kalian ngirim video kualitasnya bagus kan, nanti kuotanya juga makin banyak gitu. Nah, yang keluar. Kalau yang ngirim videonya burik, berarti makin sedikit video kuota kalian yang keluar. Nah, jadi Bapak objektif untuk penilaian dari segi kualitas video, semakin bagus kualitasnya, maka nilainya juga semakin baik, seperti itu. Oke, mungkin udah cukup ya? Udah, Pak, udah. Baik, kita tutup saja pembelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jaga imun kalian di masa pandemi seperti ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di pertemuan selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, Bapak tutup pembelajaran kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.